warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlita Puspitasari dan kawan-kawan saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pengantar bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia. Ya, yang terdapat pada UUD 1945 pasal 36. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa Persatuan Indonesia yang terdapat pada butir ketiga Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ya, yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi penggunaan bahasa Indonesia itu telah diresmikan sehari setelah proklamasi, tepat sehari setelah proklamasi ya. Jadi bersamaan dengan berlakunya konstitusi. Jadi bahasa Indonesia yang dipakai sekarang ini adalah bahasa Melayu Riau atau yang sekarang ini menjadi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dan juga telah menjadi lingua franca sejak abad ke-19. Apa sih itu lingua franca? Lingua franca itu adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat, di mana tempat penutur bahasa yang berbeda-beda. Nah, dalam perkembangannya itu bahasa Indonesia mengalami perubahan akibat penggunaan sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial dan sebagai proses pembakuan sejak awal abad 20. Ya. Bahasa Indonesia dipahami dan dituturkan lebih dari 90% warga Indonesia. Akan tetapi bukanlah bahasa Indonesia itu bukan bahasa ibu dari sebagian besar warga Indonesia. Jadi sebagian besar warga Indonesia itu menggunakan salah satu dari 748 bahasa di Indonesia atau menggunakan bahasa ibu, bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Setelah itu saya akan menjelaskan sejarah penggunaan istilah bahasa Indonesia. Mengapa sih digunakan istilah bahasa Indonesia? Jadi penggunaan istilah bahasa Indonesia itu diawali dari sebuah terbitnya majalah ilmiah tahunan. Majalah itu singkatannya itu JIAEA atau Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, atau bisa disebut Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur. Itu terbit pada tahun 1847 di Singapura. Ini jurnal yang dikelola oleh James Richardson Logan dari Skotlandia. Setelah itu James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago atau di JIAEA volume 4 yang menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan. Jadi istilah Indian Archipelago atau Kepulauan Hindia itu tuh terlalu panjang dan membingungkan. Jadi Logan mengambil nama Indonesia yang telah dibuang Earl serta mengganti huruf U dengan huruf O agar pengucapannya itu lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Kemudian tahun 1849 George Samuel Winsor Earl, seorang ahli etnologi dari Inggris, menulis artikel on the leading characteristic of the Papuan, Australian, and Malay Polynesian nation. Dalam artikelnya itu menuliskan penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu
masing-masing akan menjadi orang Indonesia atau orang Malayunesia. Pada tahun 1884, guru besar etnologi di Universitas Berlin, namanya itu Adolf Bastian, menerbitkan buku Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipel, yaitu atau Indonesia atau pulau-pulau di Kepulauan Melayu. Buku Bastian itu mempopulerkan istilah Indonesia di kalangan sarjana Belanda, sehingga sempat timbul tanggapan bahwa istilah Indonesia itu adalah ciptaan Bastian. Padahal pendapat itu tuh tidak benar, bahwa Bastian itu mengambil istilah Indonesia dari tulisan Logan. Setelah itu pada tahun 1913, orang Indonesia yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat atau biasa disebut Ki Hajar Dewantoro ketika dibuang ke negeri Belanda. Ia mendirikan Biro Pers dengan nama Indonesische Persbureau. Setelah itu pada dasawarsa 1920-an, nama Indonesia itu merupakan istilah ilmiah dalam etnologi dan geografi. Setelah itu diambil oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan digunakan sebagai identitas suatu bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan yang telah ditegaskan dalam tulisan Bung Hatta. Pada tahun 1924, organisasi di tanah air yang mula-mula menggunakan nama Indonesia itu adalah Dr. Sutomo mendirikan Indonesische Study Club ya di Indonesia. Nah, setelah itu setahun setelah terbentuknya Indonesische Study Club yang dibentuk oleh Dr. Sutomo, tahun 1925 Jong Islamiten Bond membentuk kepaduan nasional Indonesische Padvinderij atau bisa disebut Natipij. Setelah itu pada akhirnya tanggal 28 Oktober tahun 1928, pemuda-pemudi Indonesia menobatkan Indonesia sebagai nama tanah air, bangsa dan bahasa pada kerapatan Sumpah Pemuda-Pemudi di Indonesia atau Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ya, begitulah sejarah dari penggunaan istilah bahasa Indonesia. Maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan atau bagaimana. Setelah itu akan dibahas oleh teman saya. Nama saya Deviola, jurusan Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelahiran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu yang dipilih untuk diangkat menjadi bahasa Indonesia? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, bahasa Melayu sudah dikenal oleh banyak masyarakat, dan bahasa Melayu persebarannya bersamaan dengan persebaran agama Islam di wilayah Nusantara. Yang ketiga, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa. Seperti dalam bahasa Sunda terdapat kasar dan lemas, sedangkan bahasa Melayu tidak ada. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki sifat terbuka untuk menerima pengaruh bahasa lain. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu menyerap beberapa kosakata
dalam bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa di Eropa. Yang kelima, suku-suku lain di negara bangsa Indonesia menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Yang keenam, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Secara resmi, bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Tercatat dalam teks Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Yaitu terdapat pada bait yang ketiga yang terdapat kata menjunjung, yakni menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai pembangkit semangat kebangsaan dan rasa nasionalisme bersama. Selanjutnya, setelah bangsa Indonesia merdeka, bahasa Indonesia telah dikukuh sebagai bahasa negara bahasa negara seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 Bab 15 Pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa asli milik pribumi dan bukan bahasa milik penjajah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, NIM 3101419037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bahasa Indonesia. Dalam materi ini, pembahasannya itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan ejaan bahasa Indonesia dan Kongres Bahasa Indonesia. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Berbagai peristiwa sudah dilalui dalam perkembangannya menuju bahasa Indonesia yang sudah digunakan hingga sekarang ini, baik dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan maupun bahasa resmi negara. Peristiwa-peristiwa tersebut antara lain: lahirnya ejaan resmi bahasa Melayu yang disusun oleh Charles van Ophuijsen pada tahun 1901. Saat itu, Ophuijsen dibantu oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim menyusun ejaan baru pada tahun 1896 yang resmi diakui oleh pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu yang pertama, penggunaan huruf I yang disuarakan dengan diftong. Penggunaan huruf I yang disuarakan dengan diftong. Apa itu diftong? Diftong itu gabungan bunyi dalam satu suku kata. Nah, yang digabung adalah huruf vokal, yaitu AI, AU, dan OI. Contoh katanya itu dalam sungai, galau, dan koboi. Jadi, gabungan huruf vokal AI dan AU itu menghasilkan bunyi huruf Y dan W. Contohnya itu sungai dan galau. Jadi, seakan-akan menghasilkan huruf Y dan W, padahal dalam tulisan tersebut masih menggunakan gabungan huruf vokal seperti AI dan AU. Selanjutnya itu huruf I juga digunakan untuk menulis huruf Y pada kata Surabaya. Dalam tulisannya tetap menggunakan huruf I, tapi dalam pengucapannya menggunakan huruf Y, yaitu Surabaya. Selanjutnya huruf J untuk menuliskan kata seperti yang, payah, dan sayang. Dalam tulisannya menggunakan huruf J, tapi dalam pengucapannya menggunakan huruf Y. Jadi walaupun tulisannya menggunakan huruf J, tapi dalam pengucapannya menggunakan huruf Y. Selanjutnya ada huruf OE, digunakan untuk menuliskan kata-kata seperti umur, itu, guru. Walaupun sama seperti huruf J yang tadi, walaupun penulisannya menggunakan kata OE untuk menggantikan U, tapi dalam pengucapannya
pengucapannya tetap menggunakan huruf U, yaitu guru, itu, umur. Nah, selanjutnya ada tanda diakrik. Tanda diakrik yaitu kayak semacam tanda petik satu di akhir kata maupun di tengah kata. Jadi kayak menggantikan huruf K. Contohnya itu dalam kata makmur, pak, dan tak. Jadi seakan-akan di akhir kalimat itu seperti menggunakan huruf K. Tapi di sini dalam ejaan ini menggunakan tanda diakrik. Peristiwa yang kedua itu berdirinya Komisi World the Volkslecture pada tahun 1908 yang biasa disebut Taman Bacaan Rakyat. Yang ketiga, terselenggaranya Kongres Pemuda tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Yang keempat, terbitnya majalah Pujangga Baru tahun 1933 yang banyak menghasilkan karya berbahasa Indonesia. Contohnya itu roman Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syabana. Yang kelima, ditandatanganinya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang di dalamnya tercantum pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Yang keenam, lahirnya ejaan Republik. Nah, ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran Republik Indonesia, yaitu Suwandi. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu sebenarnya ciri-ciri dari ejaan ini tuh berlainan dari ciri-ciri ejaan bahasa Melayu yang disusun oleh Opwitsen, yaitu huruf OE diganti dengan huruf U. Jadi bukan hanya sekedar pelafalannya saja. Di sini pengubahan juga diganti dengan huruf U itu pada tulisannya juga diganti. Jadi nggak hanya pengucapannya saja, tapi pada tulisannya juga diganti. Jadi huruf OE itu sudah tidak berlaku. Yang kedua, tanda diakrik, yaitu tanda petik pada akhir kata ataupun tengah kata itu juga sudah diganti dengan huruf K. Jadi misal penulisan kata makmur sekarang tidak menggunakan tanda diakrik, tapi sudah menggunakan huruf K seperti makmur, tak, pak, sudah menggunakan huruf K. Nah, kata ulang juga boleh ditulis dengan angka. Misalnya itu anak-anak, jalan-jalan, kupu-kupu seperti itu. Boleh menggunakan boleh menggunakan angka 2. Selanjutnya, awalan di itu ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Misalnya kayak di rumah, dibaca, seperti itu. Jadi, awalan di itu harus ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Dan peristiwa yang ketujuh itu lahirnya ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut EYD yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 dan dikuatkan dalam Keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang terakhir, perubahan ejaan Suwandi ke ejaan EYD. Antara lain, TJ berubah menjadi C. Contoh katanya itu cinta. Yang kedua, DJ diubah menjadi J. Contoh katanya itu jika. Yang ketiga, CH diubah menjadi KH. Contoh katanya itu khusus. NJ diubah menjadi NY. Contoh katanya itu nyonya. Selanjutnya, SJ diubah menjadi SY, contoh katanya itu syarat. Dan yang terakhir, J diubah menjadi Y, contoh kalimatnya itu yang, payah, dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan materi tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari saya. Bisa dilanjutkan ke materi Kongres Bahasa Indonesia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcelin Fadiaya Tuzaro dari NIM 3101419045. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan bahasa Indonesia pada Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia sendiri diadakan secara rutin setiap 5 tahun sekali, tetapi tidak dilaksanakan pada saat awal kemerdekaan. Yang pertama ada Kongres Bahasa Indonesia 1, diselenggarakan di Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938. Pada Kongres 1 ini, kesepakatan perlunya upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua ada Kongres Bahasa Indonesia kedua, diselenggarakan di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Hasilnya itu perlu diupayakan penyempurnaan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia ragam tertulis. Lalu yang ketiga ada Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga, diselenggarakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1978. Di Kongres kali ini keputusan dirumuskannya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dan lalu selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia keempat, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Di Kongres kali ini direkomendasikan perlunya semua masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lalu ada Kongres Bahasa Indonesia yang kelima, diselenggarakan di Jakarta pada 28 Oktober sampai 3 November 1988. Di Kongres ini ditandai dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Lalu ada Kongres Bahasa Indonesia ke-6, diselenggarakannya di Jakarta pada 28 Oktober sampai 2 November 1993 yang menghasilkan disepakati usulan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Dan selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1988. Di Kongres ini mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Nah, selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia ke-8 yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003. Di Kongres kali ini disepakati perlunya pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing. Lalu selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Hasil dari kongres ini adalah direncanakan diluncurkannya kamus elektronik dan disahkannya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Dan yang selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 yang menghasilkan kesepakatan bahwa menekunkan pada penguatan bahasa Indonesia dalam peraturan internasional. Dan yang terakhir ada Kongres Bahasa Indonesia ke-11 diselenggarakan di Jakarta tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2018. Kongres ini bertujuan untuk menjayakan negara-negara Indonesia melalui bahasa dan sastra Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Istijuita Purnamasari, Fakultas Ilmu Sosial Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fungsi dasar dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, yang tidak dihubungkan oleh nilai dan sosial. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai bahasa ibu atau bahasa dasar bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dahulu sebelum Sumpah Pemuda dikeluarkan, masyarakat Indonesia biasa menggunakan bahasa Melayu kuno atau
Melayu tradisional, di mana bahasa itu hanya digunakan oleh orang dengan kaum berstrata rendah. Kemudian setelah dikeluarkannya Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia mulai mengenal bahasa Indonesia, dan kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Hasil dari perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975 antara lain, yang pertama, lambang kebanggaan nasional, di mana bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional, yang berarti mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Ketiga, alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahkan bahasanya. Bahasa Indonesia mampu mempersatukan seluruh latar belakang yang berbeda-beda, baik dari sosial, budaya, dan bahasa. Kemudian yang keempat, alat penghubung antar budaya dan antar daerah, di mana karena adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman bahasa antar satu sama lain. Itulah presentasi dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lutfi Novitasari dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas mengenai subbab bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagaimana kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, yaitu yang secara resmi bahasa Indonesia ini digunakan pada saat Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia ini juga kemudian diresmikan saat adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu yang dinyatakan dalam bab 15 pasal 36. Pemilihan bahasa Indonesia ini juga tidak mudah karena terdapat berbagai banyak bahasa daerah yang juga berkeinginan digunakan sebagai bahasa negara. Hal yang menjadi penentu keberhasilan suatu bahasa yaitu yang pertama, bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk. Kedua, secara geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya. Yang ketiga, bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk. Kemudian dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, bahasa pengantar ilmu di lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, bahasa resmi kenegaraan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan dalam tingkat nasional. Yang keempat, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Putri Kami, NIM 330419905. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Ada 3 sebab yang seharusnya dibahas di dalam materi ini, yaitu perbedaan dari segi wujudnya, perbedaan dari proses terbentuknya, dan perbedaan dari segi fungsinya. Namun yang saya akan jelaskan di sini hanya 2, yaitu perbedaan dari segi wujudnya dan perbedaan dari proses terbentuknya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan dari segi wujudnya. Apabila kita menginginkan tercapainya tujuan komunikasi, tentu kita tidak akan menggunakan kata-kata yang kurang dipahami oleh lawan bicara kita, atau bahkan menggunakan struktur kalimat yang kurang dimengerti. Sebagai contoh, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu biasanya kita mendengarkan pidato sambutan dari Menteri Sosial untuk peringatan hari-hari hak asasi manusia, atau Menteri Sosial Muda Wanita ketika memperingati Hari Ibu,
tentu kita tidak akan mendengar kata-kata seperti ini di dalam pidato sambutan mereka. Saudara-saudara, ini hari adalah hari yang bersejarah untuk kita. Tentunya sampean udah tahu bukan? Kalau kagak tahu, yang bacot aja. Nah, kata-kata seperti itu tentu tidak akan kita temui dalam surat dinas, peraturan pemerintah, dokumen resmi, dan sebagainya. Kata-kata yang saya sebutkan tadi itu merupakan contoh bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, lalu contoh bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu seperti ini. Ketika kita bertemu dengan orang lain yang berbeda daerah dengan kita, tentu kita tidak akan menggunakan kata-kata seperti Melayu, kesusu, pan banter, dan sebagainya. Karena kata-kata tersebut mungkin tidak akan dipahami oleh lawan bicara yang berbeda daerah dengan kita. Apabila kita menggunakan kata-kata tersebut, tentunya tujuan komunikasi kita tidak akan tercapai karena dari segi bahasanya pun sudah berbeda. Yang menjadi masalah sekarang ialah apakah ada perbedaan dari segi wujudnya antara bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional secara khusus. Ya, memang ada. Misalnya penggunaan kosakata dan istilah. Hal ini terjadi karena lapangan pembicaraannya yang berbeda. Dalam lapangan politik tentu menggunakan istilah dan kosakata yang berbeda dengan lapangan administrasi. Begitu juga dalam lapangan ekonomi, sosial, dan yang lain-lain. Meski demikian, secara umum kesemuanya memiliki kesamaan, yaitu memakai bahasa yang berciri baku. Tentu di antara lapangan-lapangan tersebut tidak menggunakan kata-kata seperti bikin bersih untuk membersihkan, beritahu untuk memberitahu, dia orang untuk mereka, dan yang lain sebagainya. Karena kata-kata tersebut dianggap kurang baku sehingga kurang pantas apabila digunakan dalam lapangan-lapangan seperti tadi. Nah, materi yang kedua kita akan menjelaskan mengenai perbedaan dari segi terbentuknya. Nah, pada materi sebelumnya tentu kita sudah tahu bahwa timbulnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara jelas-jelas berbeda. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dilatar belakangi oleh rasa persatuan bangsa Indonesia pada saat itu. Betul-betul Indonesia sadar bahwa persatuan merupakan hal yang mutlak untuk mewujudkan kekuatan. Semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh benar-benar diresapi oleh mereka. Nah, untuk mewujudkan persatuan diperlukan beberapa sarana yang menunjangnya. Sarana yang tidak kalah penting ialah sarana komunikasi yang disebut bahasa. Berdasarkan kesejarahan dan kedudukan bahasa Indonesia yang lingua franca tersebut, maka ditetapkanlah Indonesia sebagai bahasa nasional. Perbedaannya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi. Terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi dilatar belakangi oleh bahasa Indonesia itu sendiri yang secara geografis menyebar pemakainya hampir ke seluruh wilayah Indonesia dan dikuasai oleh sebagian besar penduduknya. Di samping itu, bahasa Indonesia juga disepakati oleh para pemakainya sebagai bahasa pemersatu bangsa, sehingga begitu ditentukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau resmi, maka para pemakainya yang sebagian besar juga merupakan penduduk Indonesia menerimanya dengan suara bulat. Dengan demikian, jelaslah bahwa dualisme kedudukan bahasa Indonesia tersebut dilatar belakangi oleh proses pembentukan yang berbeda. Dengan demikian, jelaslah bahwa dualisme kedudukan bahasa Indonesia tersebut dilatar belakangi oleh proses pembentukan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Novita Rahayu dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dengan NIM 3301419086. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara ini tertuang dalam hasil perumusan seminar politik bahasa nasional pada tanggal 25-28 Februari 1975 di Jakarta. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional dimaksudkan dibuktikan dengan adanya penggunaan bahasa Indonesia dalam butir-butir Sumpah Pemuda pada tahun 1928.
Selanjutnya itu bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia sampai saat ini oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai media komunikasi massal dan juga digunakannya bahasa Indonesia untuk alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda mulai dari suku, bahasa, ras, dan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Selanjutnya itu bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Ini dibuktikan dengan banyaknya artikel, majalah, buku-buku, jurnal, dan video-video yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang digunakan untuk membuat materi-materi tersebut. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman yang dapat kita ambil dari presentasi dari kelompok kami. Dari yang dapat kita simpulkan dari penjelasan di atas, bahwa bahasa Melayu secara resmi diangkat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang pertama kali digunakan dalam Sumpah Pemuda melalui Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Di sana, di bait ketiga dijelaskan bahwa terdapat kalimat menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Di sini dapat kita jelaskan bahwa bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebagai bahasa kenegaraan dan bahasa nasional. Selanjutnya, dari hasil perumusan seminar politik bahasa nasional pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, antara lain menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan nasional, yang kedua yaitu lambang identitas nasional, yang ketiga alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang, suku, bahasa, ras, dan budaya. Selanjutnya yang keempat yaitu sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Adapun kedudukannya sebagai bahasa negara yaitu mempunyai fungsi yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan serta pemerintah. Yang keempat yaitu bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Itulah presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, kami akan membuka satu termin dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan tersebut dapat disampaikan lewat grup MKU Bahasa Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kelompok 1 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.